Yo, what's up guys? Welcome back to channel Movie Spoiler. Dalam episode kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film dengan judul So Close. Film ini merupakan film action Mandarin yang diperankan oleh 3 wanita cantik, seksi, dan pastinya mahir dalam seni bela diri. Film ini rilis pada tanggal 12 September 2002 dan disutradarai oleh Ko Ryuan. Film ini bercerita tentang Lin, diperankan oleh Suki, dan adiknya Su yang diperankan oleh Shao Wei. Mereka berdua merupakan hackers atau peretas komputer, pembunuh bayaran, dan spesialis spionage yang menggunakan teknologi satelit rahasia milik mendiang ayahnya. Mereka menggunakan teknologi tersebut untuk memperoleh keuntungan atas saingan mereka dan agen penegak hukum. Tugas Lin dan Su adalah untuk membunuh Chow Lui yang merupakan ketua sebuah perusahaan ternama di Hong Kong. Setelah misi mereka berhasil, keadaan menjadi rumit saat seorang polisi yang bernama Kong Yat Hong yang diperankan oleh Karen Mok bersama seorang mitranya dan beberapa penjahat lainnya mengejar Lin dan Su. Sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapat updatean video terbaru dari channel ini. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Let's check it out. Diawali dengan memperlihatkan keamanan sistem sebuah perusahaan ternama di Hong Kong sedang mengalami kekacauan yang disebabkan oleh serangan virus yang mengancam semua data di sistem akan terhapus. Diketahui virus yang menginfeksi tersebut bernama malaikat komputer. Namun tak lama kemudian, virus itu pun akhirnya menghilang dan sistem pun kembali normal. Chow Lui yang merupakan ketua perusahaan tersebut memerintahkan untuk mencari malaikat komputer. Dia berencana untuk menjadikannya seorang mitra. Keesokan harinya, Lin mendatangi sebuah gedung dengan sistem keamanan yang sangat tinggi untuk menemui Chow Lui. Lin mengaku bahwa dirinya adalah malaikat komputer. Sebelum memasuki ruangan Chow Lui, Lin terlebih dahulu dipindai dengan sistem keamanan untuk memastikan dia tidak membawa senjata. Setelah itu sampailah Lin di ruangan Chow Lui. Dia langsung berjabat tangan sambil meletakkan kacamatanya di atas meja. Lin kemudian berkata bahwa dirinya adalah malaikat komputer sekaligus virus komputer. Dia juga mengatakan alasannya untuk menemui Chow Lui adalah untuk membunuhnya. Menyadari bahwa dirinya dalam bahaya, Chow Lui pun kemudian menekan tombol keamanan, sehingga dirinya terlindungi di dalam sebuah kapsul kaca anti peluru. Pengawal yang berada di dalam ruangan tersebut berusaha untuk membunuh Lin dan adegan pertarungan pun terjadi. Setelah Lin berhasil melumpuhkan semua pengawal Chow Lui, dia kemudian menekan tombol di jam tangannya. Sehingga kacamata yang tadi dia letakkan di meja mengeluarkan racun sianida dan bukan kopi sianida. Dan akhirnya Chow Lui pun tewas karena keracunan. Su yang berada di rumah kemudian mencari jalan keluar untuk Lin dengan menggunakan teknologi satelit yang terhubung ke semua CCTV. Dengan mengikuti instruksi dari Su, Lin pun berhasil melumpuhkan semua pengawal dengan diiringi lagu Close to You yang diputar oleh Su dan terdengar di semua speaker sudut gedung. Setelah misi mereka berhasil, seorang polisi wanita bernama Kong Yat Hong ditugaskan untuk menyelidiki kasus pembunuhan Chow Lui. Lin dan Su mengamati tingkah laku Kong yang berada di TKP melalui monitor. Di dalam penyelidikannya, Kong mengetahui bahwa pembunuh yang melakukan tindakan tersebut memutar lagu Close to You saat menjalankan aksinya. Scene kemudian berpindah dan memperlihatkan seorang pria bernama Chow Nan yang merupakan adik dari Chow Lui. Diketahui bahwa Chow Nan lah yang telah menyewa jasa Lin dan Su untuk membunuh saudaranya yaitu Chow Lui agar dia dapat menguasai perusahaannya. Saat sedang berada di dalam sebuah mobil, Kong menyadari suatu hal yang ganjil dengan kematian Chow Lui. Dia berpikir bagaimana mungkin malaikat komputer melakukan aksinya di sebuah gedung dengan sistem keamanan yang ketat, namun tidak ada CCTV yang merekamnya sama sekali. Kong berpikir bahwa kejadian ini ada unsur kerjasama dengan orang dalam. Kong bersama mitranya memutuskan untuk kembali memeriksa TKP. Sesampainya Kong di TKP, dia bersama mitranya mengelabui seorang penjaga agar mereka bisa memasuki ruangan Chow Lui.
放心吧，我等得出来，这儿等你啊。你记住，千万不要到处乱跑。一定啦。 Saat sedang memeriksa data dari CCTV perusahaan, Kong menemukan bahwa ada seseorang yang telah menghapus data tersebut. 是谁改嫁了呢？ Dan kecurigaannya pun tertuju pada Chounan, karena menurutnya Chounan lah yang paling banyak mendapat keuntungan atas kematian Chow Lui. 那这位死了，谁是受益人呢？ 哦，周能。 Saat Su sedang berada di sebuah toko kaset, tanpa sengaja dia melihat Kong juga berada di sana. Su lalu mendekatinya dan menawarkan earphone kepada Kong. Setelah Kong memasang earphone tersebut, Su lalu memutar lagu Close to You. Dan tak lama kemudian, Kong pun menyadari bahwa orang yang memberikannya earphone tersebut merupakan pembunuh yang sedang dia cari. Singkat cerita, Lin dan Su kembali mendapat tawaran dari Chounan untuk membunuh salah satu saingan bisnisnya. Setelah menerima tawaran tersebut, Lin menolaknya dengan alasan ingin meninggalkan pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran. Namun Su tidak sependapat dengan hal tersebut. Su secara diam-diam tetap menerima tawaran tersebut tanpa memberitahukan Lin. Pada malam harinya, Lin yang sedang berkencan dengan pacarnya mencoba untuk menelpon Su. Namun dia tidak mendapat jawaban dari teleponnya tersebut. Karena merasa khawatir, Lin pun memutuskan mengecek kamera CCTV di rumahnya yang terhubung dengan ponselnya. Setelah memeriksa CCTV, Lin kemudian pergi meninggalkan pacarnya dan langsung menuju ke tempat Su yang sedang menjalankan misi. Kong yang berada di tempat yang sama dengan calon korban merasa bahwa pembunuh Chow Lui juga berada di tempat tersebut. Karena yakin dengan instingnya, Kong pun memutuskan untuk mencari Su di gedung yang bersebelahan dengan tempat calon korban. Singkat cerita, sampailah Lin di tempat Su berada dan dia langsung menggantikan Su untuk menjalankan misinya. Setelah misinya berhasil, Lin dan Su dipertemukan dengan Kong di dalam sebuah lift. Dan tak lama kemudian, pertarungan antara dua kubu itu pun terjadi dan berlangsung sampai ke tempat parkiran. Di saat pertarungan terjadi, tiba-tiba mereka diserang oleh beberapa orang yang merupakan suruhan Chounan. Karena merasa terdesak, Lin dan Kong memutuskan untuk bekerja sama dan melawan para suruhan tersebut. Setelah mereka berhasil melarikan diri, Lin kemudian menurunkan Kong di tengah jalan dan langsung pergi meninggalkannya. Setibanya mereka di rumah, Lin dan Su akhirnya mengetahui bahwa Chounan telah menjebaknya dan mencoba untuk membunuhnya dengan maksud untuk menghilangkan bukti maupun saksi atas kejahatannya. Setelah itu, perdebatan antara Lin dan Su pun terjadi. Lin memarahi adiknya karena atas kecerobohannya yang tetap menerima tawaran dari Chounan. Ketika Lin sedang berbicara dengan pacarnya melalui telepon, dia menceritakan kisahnya saat kedua orang tuanya dibunuh oleh sekelompok penjahat. Dan sejak saat itulah Lin pertama kali membunuh seseorang. Dan dia tidak ingin adiknya melakukan hal yang sama dan hidup dengan rasa penyesalan. Di saat Kong pergi ke kantor, terlihat seseorang memasuki apartemennya dan mengambil kalung serta beberapa helai rambut miliknya. Sesampainya di kantor, Kong mendapat kiriman kue ulang tahun dari seseorang yaitu Su. Dan di hari yang sama, Su pergi ke sebuah toko kue untuk membeli kue ulang tahun untuk kakaknya yang kebetulan sama dengan hari ulang tahun Kong. Tak lama kemudian, Su mendapat telepon dari Kong yang sudah berada di depan toko tersebut. Setelah itu, aksi kejar-kejaran pun terjadi. Karena merasa terdesak, akhirnya Su memutuskan menelpon Lin untuk membantunya mencari jalan keluar melalui peralatan teknologi yang ada di rumahnya. Lin yang sedang membantu adiknya mencari jalan keluar, tiba-tiba didatangi sekelompok penjahat yang merupakan orang suruhan Chounan. Lin kemudian mengambil pistol dan berhasil membunuh beberapa orang yang menyerangnya. Namun tak lama kemudian, Lin terkena tembakan saat dia berusaha membantu adiknya.
Setelah aksi tembak-tembakan tersebut berakhir, kalung dan rambut milik Kong yang telah diambil sebelumnya ditaruh di tempat tersebut untuk dijadikan alibi atas kematian Lin. Su yang berhasil selamat dari kejaran polisi tiba di rumahnya dan mendapati tubuh Lin yang sudah terkapar tidak bernyawa. Su yang merasa sangat sedih dan terpukul atas kematian kakaknya mencoba memeriksa hasil rekaman CCTV dan berencana untuk balas dendam. Pada malam harinya, Kong yang menjadi tertuduh atas kematian Lin dijemput oleh beberapa polisi. Tak lama kemudian, tiba-tiba Su datang menyelamatkan Kong dan menawarkannya kerjasama untuk membersihkan namanya. 你留下来只有死路一条，唯一的生路就是跟我一起走。 Dan Kong pun menerima tawaran tersebut untuk membantu Su dalam misi balas dendamnya. Singkat cerita, Kong dan Su memulai misi balas dendamnya. Kong yang bertugas di depan komputer mencoba mengelabui para penjaga dengan membuat cloningan Su di CCTV. Namun tak lama kemudian, Su dan Kong dijebak oleh seseorang ahli komputer yang dipekerjakan oleh Chow Nan. Gotcha. Wonderful. Simulated images. Almost the Di word. saat Su mulai terpojok, Kong memutuskan untuk ikut membantunya. Setelah semua pengawal Chow Nan berhasil dikalahkan, Kong dan Su memburu Chow Nan dan berhasil membunuhnya di tempat yang sama ketika Lin membunuh Chow Lui. Setelah misinya berhasil, Su kemudian memberikan bukti rekaman CCTV kasus pembunuhan kakaknya kepada Kong, agar Kong bisa terbebas dari tuduhan sebagai pembunuh Lin. 这里是我姐姐被杀的经过，足够证明你是清白的。 Dan keduanya pun memutuskan untuk berpisah dan film pun selesai. Sekian pembahasan alur cerita film kali ini. Dan bagi teman-teman yang ingin merequest review film selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. So, thanks for watching. See you next video and wassalam.